Oke, kita sharing lagi. Ini ya. Oke. Saya ulangi lagi, baik ya. Ini berbicara tentang hukum pidana, seringkali membuat orang itu membayangkan apa tadi, kejahatan ya, membayangkan yang sifat yang jahat, kotor, penuh tipu daya, begitu ya. Jadi pemikirannya seperti itu. Dan pada dasarnya hukum pidana itu fokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan. Jadi yang kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, begitu. Nah, hukum pidana itu menjadi penjaga agar masyarakat itu terhindar dari kejahatan, ya. Apakah apabila Mahkamah Konstitusi itu sering biasa menyebut dengan the guardian of constitution atau penjaga atau penyangga konstitusi. Jadi maka hukum pidana itu dalam hubungannya dengan kejahatan itu layak disebut sebagai the guardian of security, biasanya begitu kalau orang memanggilnya. Jadi penjaga atau penyangga keamanan yang berusaha untuk memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan. Nah, melihat dari asal usul kata, jadi istilah dari hukum ya berasal dari bahasa Arab. Nah, istilah pidana itu berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta ya, yang telah digunakan dalam ketatanegaraan Majapahit. Jadi pidana itu secara harfiahnya itu berarti penderitaan atau siksaan. Ini ya. Nestapa, misalkan orang gitu. Nah, kemudian untuk penggunaan istilah itu jelas ya. Jadi seringkali disebut-sebut sebagai hukuman pidana gitu. Makanya gitu. Jadi karena ada penderitaan, karena ada siksaan, ada nestapa, gitu. Orang sering menyebutnya sebagai hukum pidana. Nah, penggunaan istilah ini mungkin kadang-kadang kalau kita pikir secara akal kayak keliru gitu ya, karena pidana itu sendiri berarti hukuman. Gitu ya. Nah, hukuman pidana tidak sekedar berbicara masalah hukuman, akan tetapi membicarakan masalah perbuatan-perbuatan, apa saja yang dapat dihukum, kemudian siapa saja yang dapat dihukum, begitu. Nah, apakah semua orang dapat dihukum atau hal apa saja yang membuat orang itu dihukum? Nah, itu harus dibicarakan di hukum pidana. Nah, dengan kata lain apa? Untuk dapat disebut sebagai hukum pidana, suatu sistem hukum harus terdiri setidaknya ada 3 hal, yaitu apa? Perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang, kemudian siapa saja yang dapat dikenakan hukuman atau pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang tersebut. Nah, kemudian jika ditiadakan satu dari 3 hal tadi, itu maka belum memenuhi pengertian dari hukum pidana. Nah, di sini ada beberapa pakar hukum ya dari Barat, seperti contohnya Pompey. Pompey ini menyatakan bahwa keseluruhan aturan, ketentuan hukum mengenai perbuatan pidana. Jadi hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum atau aturan pidananya. Kemudian kalau Apeldoorn itu mengatakan bahwa hukum pidana itu dibedakan dan diberi arti hukum pidana material. Maksudnya yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana. Jadi, di mana perbuatan pidana itu mempunyai 2 bagian, yaitu bagian yang objektif dan bagian yang subjektif. Gitu. Dan hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana material dapat ditegaskan. Kemudian ada Hasewinkel, Suringa. Ya, ini juga berbicara tentang objektif dan subjektifnya dari hukum pidana. Nah, pertama dari arti objektif itu meliputi perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam sesuai dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak. Jadi ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan apabila norma itu dilanggar, gitu. Dan dinamakan hukum penitentiar. Kemudian yang arti kedua dari subjektif ya, yaitu hak. Jadi hak negara menurut hukum, ya, hak negara menurut hukum untuk menurut pelanggaran delik.
dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidananya. Itu subjektifnya. Kemudian ada Agra Jensen. Di sini menyatakan bahwa alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa, enggak kelihatan ya, oleh seorang penguasa atau hakim untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Jadi reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kemudian kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia tidak melakukan suatu tindak pidana. Nah, kemudian ada POS, ya. Ini dia berbicara tentang hukum objektif. Jadi POS ini menyatakan bahwa hukum pidana itu diberikan dalam arti bekerjanya sebagai aturan hukum objektif. Ini dibagi hukum pidana material dan hukum pidana formal. Nah, di sini. Jadi POS membagi dua, ya, yang dimaksud dengan hukum pidana. Itu ada hukum pidana umum dan ada hukum pidana khusus. Kalau berbicara tentang hukum pidana umum, jadi hukum pidana yang berlaku bagi semua orang. Kemudian kalau hukum pidana khusus dalam bentuknya sebagai ius spesial. Jadi misalnya ada hukum pidana militer dan sebagai ius singular, jadi sebagai hukum pidana fiskal. Jadi ada yang berlaku secara umum, ada berlaku secara khusus. Jadi kalau khusus itu memang hanya untuk orang-orang yang berada di dalam lingkup tersebut. Jadi misalkan kalau hukum pidana militer berarti mereka-mereka yang terkait dengan militer. Kalau umum berarti dimasukkan kepada pidana umum. Kemudian selanjutnya, menurut pakar hukum tentang hukum pidana, di sini ada Mulyatno. Jadi dari bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dapat dijatuhkan pidana. Jadi sebagaimana yang telah diancamkan. Jadi menentukan dengan cara bagaimana mengenakan pidana itu dan dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Terus kemudian menurut Prof. Sudarto, nah di sini mengatakan merupakan sistem sanksi yang negatif. Ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subside, termasuk tindakan, penderitaan, kemudian tujuan pidana untuk alasan pembenaran. Jadi kalau menurut Prof. Sudarto ini fungsinya subsider ini pakai R. Nah, berdasarkan dari pendapat-pendapat ahli dan pakar hukum di atas itu ada juga yang menurut Ismu Gunadi dengan Junaidi Effendi ini hampir mirip. Beliau kesimpulannya kalau saya baca itu hampir mirip. Jadi keduanya ini menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana itu adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara yang isinya berupa larangan dan keharusan dikenakan sanksi dan dapat dipaksakan oleh negara. Jadi ada larangan, ada keharusan, ada larangan, kemudian ada sanksi. Nah, sanksi ini biasanya siksa badan gitu. Mungkin di penjara. Kalau kita kan rata-rata kalau misalkan mendengar pidana itu mesti larinya kan ke penjara gitu ya. Nah, jadi menurut pengertian sederhana dari hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarannya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Gitu ya. Jadi sini.
Nah, jadi dari peraturan-peraturan atau lebih tepatnya dari undang-undang sebagai dasar ya, dari setiap tindakan hukum seseorang itu tentang keharusan dan larangan. Jadi keharusan itu mengandung arti bahwa seseorang harus mengikuti setiap aturan hukum yang telah ditetapkan gitu ya dalam hukum pidana. Nah, kemudian ada pun larangan sebagai setiap subjek hukum itu dilarang melanggar hak-hak yang telah dilarang oleh undang-undang. Jadi bagi pelanggarnya, bagi orang yang melanggar dari undang-undang atau ketetapan itu, maka diancam dengan apa? Sanksi. Nah, jadi sanksi dalam hukuman pidana itu adalah ancaman badan, itu konteks dari Indonesia ini ya. Jadi kalau konteks dari Indonesia itu pidana kurungan atau penjara gitu. Jadi biasa disebut seperti itu. Nah, di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkupnya. Ruang lingkup aturan hukum pidana itu berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. Jadi sesuai azas ruang lingkup berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ya. Nih, kalau yang muda-muda itu biasanya dipleset nih. Kitab Undang-Undang Hukum Percintaan, ya, KUHP-nya anak-anak muda. Nah, kalau kita KUHP-nya KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di sini ada aturan hukum pidananya. Ada azas ruang lingkup berlakunya aturan hukum. Ada berapa? Ada 4. Yaitu azas teritorialisme. Ya. Kemudian ada azas nasionalitas aktif, ada azas nasionalitas pasif, dan ada azas universal. Nah, di sini kalau menurut Herbert L. Packer, saya menuliskan kalau tidak ya lupa. Ya. Nah, itu menyatakan bahwa hukum pidana itu didasarkan kepada 3 konsep, yaitu ada pelanggaran, ada kesalahan, dan ada hukuman. Gitu ya. Jadi kalau kita berbicara dari apa namanya, dari konsepnya siapa tadi Prof. Sudarto itu dengan Herbert L. Packer tadi itu hampir mirip. Jadi kita hampir mirip sekali karena ada larangan, gitu ya, ada larangan, ada kesalahan dan ada hukuman, begitu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke, nah di sini ada pernyataan dari Prof. Barda Nawawi Arif. Ya. Jadi beliau itu menyatakan bahwa ada 3 materi atau substansi pokok di dalam hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, dan masalah pidana dan pemidanaan. Jadi ada perilaku, ya ada perilaku yang melanggar, ya kesalahan tadi, kemudian dipertanggungjawabkan, dan ada hukuman begitu. Jadi ada 3 itu. Nah, dengan demikian maka ruang lingkup hukum pidana itu pada dasarnya membahas 3 masalah ya. Ada 3 bukan 3 masalah ya, tapi 3 materi ya. 3 materi, 3 substansi ya. Jadi ini adalah yang sentral. Sentralnya di sini ada 3 itu. Jadi tentang perbuatan ini apa saja yang dilarang gitu ya. Apa saja yang dilarang. Nah, ini ada perbuatan ya, tentang apa saja yang dilarang dari tindak pidana perbuatan tersebut gitu ya. Mungkin ada apa namanya, kalau masalah tentang perbuatan apa saja yang dilarang yang kemudian lazim disebut dalam bahasa Indonesia itu tindak pidana ya, atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Nah, istilah-istilahnya seperti itu. Itu kalau bahasa Belanda ya delik ya, delik. Kalau bahasa Inggrisnya ada criminal act. Ada kalau bahasa Belanda juga bisa, bahasa Latin delik itu. Bahasa Belandanya ada strafbaarheid. Ya. Kemudian kalau bahasa Latinnya delik, bahasa Inggrisnya criminal act. Ya. Ini seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua itu tentang pertanggungjawaban pidana.
apa yang dimaksud tentang pertanggungjawaban pidana? Nggak kelihatan. Oke. Nah, gini kelihatan ya. Jadi tentang pertanggungjawaban pidana yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan kenapa keadaan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana. Nah, istilah pertanggungjawaban pidana ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Ya. Itu disebut dengan toerekening-waarheid, ya, bahasa Belandanya. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah tentang pidana. Nah, tentang pidana itu sendiri yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab. Nah, jadi kalau di sini nanti kita akan berbicara cakap hukum dan tidak cakap hukum. Jadi yang dapat bertanggung jawab, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu adalah yang cakap hukum. Jadi kalau ada istilah kata cakap itu bukan cakap ganteng, cantik, bukan ya. Cakap itu artinya dia bisa bertanggung jawab atas perbuatan. Nah, ini di sini ada tujuan dan fungsi hukum pidana dan tujuan pemidana. Oke, kalau kita berbicara tentang hukum pidana, maka hukum pidana itu merupakan ilmu pengetahuan hukum. Nah, oleh karena itu, untuk peninjauan dari bahan-bahan mengenai hukum pidana itu dilakukan dari sudut pertanggungjawaban manusia. Contohnya misalkan tentang perbuatan yang dapat dihukum. Nah, kalau seseorang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya apa? Ya, akibatnya bahwa orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oke. Jadi sehingga dia dapat dikenakan hukuman kecuali orang gila di bawah umur, gitu ya. Orang gila di bawah umur, gitu ya. Itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Itu jangan sampai habis berbuat terus ngaku gila. Nah, kita lanjutkan ke tujuan hukum pidana. Nah, jadi tujuan hukum pidana itu memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak ya dari hukum dalam hukum satu sistemnya. Ada penyelidikan, kemudian ada hukum pidana itu juga dilihat dari ilmu pengetahuan tadi ya, kemasyarakatan, kemudian sebagai ilmu pengetahuan sosial juga. Maka kalau kita berbicara tentang sebagai ilmu pengetahuan sosial, maka diselidiki sebab-sebab dari kejahatan, kemudian dicari cara-cara untuk pemberantasannya, kemudian ada penyelidikan tentang sebab dari kejahatan. Nah, ini dapat dicari pada seseorang, ini mulai dari keadaan badan dan jiwanya, atau pada keadaan masyarakat. Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan apa? Dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela dari satu pihak dan tindakan penguasa yang sewenang-wenang dari pihak lain. Nah, kalau di sini ada tujuan pidana itu untuk aliran klasik itu mengatakan bahwa untuk menakut-nakuti seseorang ya atau setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik gitu. Kemudian kalau aliran modern mengatakan bahwa untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan di lingkungannya, gitu kan. Kalau yang aliran klasik itu belum berpikir dia sudah ini apa namanya ketika ada perbuatan ini itu baru berpikir dulu gitu sebelum melakukannya jangan sampai dia melakukan. Nah kalau yang di aliran modern ini yang telah pernah melakukan. Jadi ketika dia sudah masuk di dalam perbuatan yang tidak baik, kemudian sudah menjalani hukumannya, itu artinya menjadikan dia baik dan dapat diterima di lingkungan, gitu ya. Jadi kalau yang sering kita dengar itu tentang penjara misalkan. Jadi orang yang sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, kemudian dia masuk ke penjara, nah biasanya ketika dia keluar itu stigma dari masyarakat ya. Kadang-kadang tidak mau menerima dan seperti apa. Nah, seperti itu contohnya. Jadi supaya
ketika ada siksa badan itu untuk mendidik, ya, mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Dan ketika dia keluar, gitu ya, setelah menerima sanksi, dia dapat diterima kembali di dalam kehidupan masyarakat. Gitu. Nah, kalau secara khusus gitu, sebagai bagian hukum publik, ya, jadi kalau hukum pidana itu secara khususnya hukum pidana memiliki fungsi ini tadi untuk ya aliran klasik tadi ya. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasaan negara. Kemudian untuk yang modern itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Ini yang versi yang kedua. Jadi yang pertama yang ini ya, ini ada klasik dan modern. Kemudian ini yang kedua. Nah, ini menurut Adam Safawi itu mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Di sini. Kemudian ada lagi ini. Ini adalah secara khusus sebagai bagian hukum publik. Jadi hukum pidana itu memiliki fungsi sebagai yang pertama adalah melindungi kepemilikan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya. Kemudian yang kedua adalah fungsi memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Kemudian untuk yang ketiga adalah fungsi yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Nah, jadi setelah kita dengarkan uraian tadi, gitu ya, setelah ada uraian ada tujuan hukum pidana itu dikenal 3 teori. Yang pertama adalah teori mutlak atau teori pembalasan. Kalau ini sampai akhir abad ke-19 ya. Jadi penjatuhan hukuman itu berdasarkan pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Jadi dasar hukuman itu terletak dalam kejahatan itu sendiri yang mengakibatkan hukuman pidana. Nah, teori ini itu merupakan suatu teori yang berdasarkan pada anggapan kayak ini ya, misalkan utang jiwa harus dibayar dengan jiwa, misalkan hutang darah harus dibayar dengan darah, misalkan seperti itu. Jadi kalau yang teori mutlak itu seolah-olah seperti itu. Ya, jadi lambat laun ini ya, lambat laun untuk hukuman ini. Jadi kan kejam ya kalau misalkan kita berbicara utang jiwa dibayar jiwa, nyawa dibayar nyawa, darah dia harus dibayar dengan nyawa, itu kan kayak kejam banget gitu ya. Nah, ini lambat laun kekejaman itu dapat dihindari dengan pergantian kerugian. Bisa kerugian ya, atau denda, kemudian ada penjara itu. Jadi bisa berubah lah, sampai sini bisa berubah seperti itu. Kalau dulu hukum rimba seperti itu, ya, rimbanya seperti itu, jadi teori pembalasan itu balas gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua itu adalah teori relatif atau tujuan. Nah, pengertian dari teori relatif, ya, pengertian dalam teori relatif ini berbeda sekali dengan teori absolut. Ya. Yang teori absolut berbeda sekali. Nah, ini di sini ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yang dimaksud dengan mendidik ya, orang yang telah berbuat jahat agar orang itu menjadi baik. Nah, ini kan sudah mulai ada pergeseran ya dari teori mutlak tadi. Kalau di teori mutlak tadi kan benar-benar ingin membalas apa yang saat ini dia lakukan gitu ya kepada si A, maka harus sama pembalasannya, seolah-olah seperti itu. Tapi untuk yang teori relatif ini sudah mulai ada pergeseran. Ya. Kemudian yang teori gabungan. Kalau teori gabungan ini menitik beratkan atau menganggap sebagai dasar hukuman itu semata-mata pembalasan saja. Jadi masuk ke teori absolut. Ya. Kemudian atau pemulihan kerugian dan pemeliharaan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Ya. Melainkan berpendirian bahwa hukuman itu dijatuhkan oleh negara berdasar asas keadilan dan dipertahankan kesejahteraannya bersama dalam masyarakat. Nah, ini ada teori gabungan, jadi tetap ada pembalasan supaya adil, kemudian tapi juga memberikan sesuatu yang mendidik kepada
orang yang telah melakukan kejahatan begitu. Jadi yang teori gabungan itu seperti itu. Nah, di sini sudah mulai ini ya. Jadi kalau misalkan masa sih orang selamanya akan melakukan yang tidak baik, itu kan tidak mungkin, gitu ya. Bisa jadi setelah mungkin dia keluar dari penjara, sudah mendapatkan sanksinya, kemungkinan bisa berubah, begitu harapan negara. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke, nah di sini ada kedudukan dan sifat. Kedudukan dan sifat. Jadi kalau hukum itu sebagai sistem yang berwujud dalam bentuk norma-norma yang banyak sekali jumlahnya. Ya. Jadi kalau kita untuk pendidikan Pancasila kan juga ada ya norma-norma ya. Yang ada di dalam masyarakat kita ada apa? Ada berapa norma? Coba. Apa saja? Monggo. Monggo dijawab. Ayo, ada norma apa saja kemarin? Yang kan sudah mendapatkan mata kuliah pendidikan Pancasila ya? Sudah berbicara tentang norma-norma? Norma apa saja yang dijelaskan di dalam pendidikan Pancasila yang berlaku di negara kita? Halo, jangan-jangan saya ditinggal tidur ini. Gak ada yang jawab. Maaf Bu, di saya putus-putus. Oh iya toh. Ada lagi? Putus-putus lagi. Yang lain juga. Mas Ilham juga putus-putus. Iya. Kenapa? Di mute dulu, di mute dulu. Di mute dulu. Putus-putus, Mas. Tidak, Bu. Oh, tidak. Oke, lancar. Oke, yang lain? Bu, Mas ini mana tadi malah menghilang tadi. Mbak Devi juga putus-putus enggak? Suaranya Bu Sulis. Putus-putus enggak? Bisa didengarkan? Bisa Bu. Bisa, Bu. Oh ya, Diulang ya. nggak Bu? Kenapa, Mbak Devi? Boleh diulang nggak pertanyaannya? Ini tadi kan mungkin sudah mendapatkan pendidikan Pancasila, sudah berbicara tentang norma-norma belum? Sudah sampai ke dalam norma-norma apa belum? Materinya. Materi itu. Atau gini aja, norma-norma itu kan juga pelajaran di SMA ya. SMA sudah pernah dibelikan gitu ya. Jadi kita flashback dulu. Oke, sebelum kita masuk ke kedudukan dan sifat gitu ya. Karena kedudukan dan sifat dari hukum ini itu berbentuk norma-norma yang sangat banyak jumlahnya di Indonesia. Nah, kira-kira norma apa saja yang ada? Oh, ayo. Mbak Rara bisa didengarkan, Mbak Rara? Nggak putus-putus ya, Mbak? Jelas. Ya, jelas. Oke. Bu Mas nih, dimatikan Bu Mas nih. Bu Mas nih. Ya. Enggak salah ya. Ini juga Aris. Maaf Bu. Iya, nggak apa. Mbak Rara tadi jelas ya? Mbak Lovita bisa didengarkan suaranya Bu Sulis? Sudah jelas ya? Mbak Lovita. Halo. Halo. Jelas. Oke. Mbak Aulia jelasnya suaranya Bu Sulis? Jelas Bu. Jelas. Mbak Venesia? Jelas Bu. Oke, Mbak Alifa? Jelas Bu. Mbak Lesari? Mbak Lesari? Jelas Bu. Ya. Oke, Mbak Cinta? Oke, Mas Damar? Halo Mas Damar, kamu nggak tidur ya? Jelas, Bu. Oke. Disambi maem yo ora apa-apa, tapi ojo kriuk-kriuk yo. Wis mandi porong nggih. Dipateni kabeh. Belum. Belum Bu. Ini perawan jam 10 durung urung mandi ki piye jajale. Aduh. Tes jan. Oke, Mas Samudra ya orang mandi. Sampun, Bu. Oh, sampun, alhamdulillah. Terus Mbak Arnis. Iya Bu. Ya, dengar ya. Mas Rifki, Mas Jauhar. Mas Rifki. Ya. Oke, Mas Rifki orang mandi juga.
Baru bangun. Baru bangun. Ya Allah, Robi. Kau bener pinggir jagung bayek, Robi. Berdoa. Oke, Mas Jauhar. Iya, Bu. Oke, dia baru bangun. Kota. Oke. Nah, yang lainnya belum masuk. Ya wes disambi-sambi ro apa jenenge ngepel ora apa-apa pokoknya ada pertanyaan jawab ya. Oke tadi. Kenapa sudah selesai Agnes? Tapi rong ades ya. Belum ada. Wes, saiki pertanyaan tadi, norma-norma yang ada di Indonesia tadi apa saja coba? Ayo, siapa? Ini yang Norma agama. satu-satu. Ayo. Siapa dulu nih, siapa? Oh, Rara. Oke, Rara silakan. Yang lain matikan dulu. Rara, oke, monggo. Norma agama, Bu. Terus 5 apa? norma agama. Kok 5 agama? Norma sayangku. Norma, Bu. Oh iya, norma. Yo, lanjut. Norma kesusilaan. Norma kesultanan. Kemana? Norma hukum, Bu. Iya, sip. Oke. Sekarang saya tanya, kalau untuk norma agama itu yang seperti apa? Ayo yang lainnya Mbak Rara nggak usah jawab. Oke, tadi kan ada norma agama. Oke, terus ada norma apa lagi? Kesusilaan. Terus ada norma apa lagi? Apa lagi tadi? Halo? Ada yang jawab? Norma kesopanan, Bu. Iya, kesopanan, Mbak Venesia. Kesopanan. Terus apa lagi, Mbak? Norma hukum, Bu. Hukum. Ada lagi nggak yang satu lagi? 5 atau tadi? Agama, kesusilaan, kesopanan, hukum, terus? Adat. Norma adat. Norma adat masuk ke situ. Kalau terkenalnya itu ada agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Ya. Nah, terus kalau untuk agama itu yang seperti apa? Yang lain, Mbak Agnes ya? Gimana? Taat beribadah, Bu. Contohnya itu. Contohnya. Kalau pengertiannya, norma agama itu. Norma yang? Norma yang mengatur tentang kaidah-kaidah kehidupan berdasarkan larangan dan anjuran dari Tuhan. Oke, berarti kalau agama itu urusannya dengan Tuhan, gitu ya. Nah, sanksinya di sini apa tadi sanksinya? Untuk sanksi di norma agama itu apa? Ini Mas Ilham Ramadhani, Mas, ya Allah DP-mu kok medeni ya, Mas. Pocong, kaget aku. Ayo, apa Mas Ilham? Silakan. Apa? Sanksinya dosa, Bu. Sanksinya dosa. Jadi ada pahala, ada dosa. Oke. Ada surga dan neraka, begitu ya. Nah, biasanya di norma agama ini membuat masyarakat terkadang kayak apa ya basa Jawa ning lewong-lewong, bahasa Indonesia ning apa? Tidak menghiraukan gitu ya. Karena memang sanksinya tidak saat itu juga begitu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke kesusilaan. Norma kesusilaan itu yang seperti apa? Ayo, tadi siapa Mbak Rara sudah jawab, Mbak Ani sudah jawab, kemudian Mbak Venesia sudah jawab, Mas Ilham sudah. Ayo yang lainnya. Yang lainnya. Halo. Enggak ada sih orang popo. Ngomong enggak usah dibuka kameranya enggak popo, tapi jawab. Ayo. Jajal Mbak Olivia. Mbak Olivia. Yep. Ayo, kalau norma kesusilaan yang seperti apa? Norma kesusilaan adalah norma yang dibuat dari hati nurani manusia. Berasal bukan dibuat ya. Berasal dari hati nurani, ya. Jadi kalau berasal dari hati nurani itu artinya cocok atau tidak ya, gitu ya, dengan masyarakat kita, gitu ya. Jadi ini kalau kesusilaan itu lebih mirip dengan kesopanan. Jadi semuanya ini berawal dari masyarakat ya, kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah, kemudian untuk sanksinya seperti apa coba? Sanksinya, ayo. Dikucilkan di masyarakat.
Oke, Mbak Lovita. Mbak Lovita tadi Mbak Olivia. Oke. Nah, bisa dikucilkan oleh masyarakat, betul. Jadi ini memang malah kadang-kadang anehnya masyarakat kita itu lebih cenderung seperti takut kepada hukuman ini gitu ya. Jadi yang lebih takut itu di hukuman di kesusilaan, hukuman kesopanan, hukuman norma hukum gitu ya, bukan di masalah agama itu. Padahal harusnya kalaupun kita itu istilahnya yakin dan percaya dengan norma yang nomor satu yang agama itu ya, keseluruhannya akan baik begitu. Nah, anehnya kalau di masyarakat kita rata-rata, nah ya Allah, dosa urusanku, merasa meru-meru, biasanya malah ngono malahan gitu ya. Tapi nek sing diingeti karo orang apa berkaitan dengan orang lain itu malah kadang-kadang dia merasa takut gitu ya. Jadi sopan apa ora bocah kok kayak ngono kayak. Biasanya kan orang memandangnya sopan dan tidak itu dari perilakunya ya. Saiki yang usome gitu nek cah nom-nom wah numpak sepeda motor sing guri sepeda motornya pemane sing jontit ngene ya sing guri aduh wis sing guri no klambine berkibar-kibar untuk ketok-ketok haitik ngono kae. Sing guri sing bingung gitu ya. Ya, sing ngingeti ngarep karo meremlek gitu ya. Nek arep merem tok eman-eman gak tonton. Ya itu ada wong ora ngono kuwi. Akhirnya meremlek ngono. Gak oleh ngene. Ini diingatkan, diperingatkan. Nah, sing memperingatkan kadang-kadang ya megel nih. Mbak, abang ya, megel nih. Ya. Jadi orang-orang sekarang seperti itu yang dikhawatirkan malah karo hubungan dengan manusianya. Padahal yang seharusnya kalau kita melakukan norma agama itu dengan baik, maka yang lainnya mengikuti sebenarnya gitu ya. Terlebih lagi yang norma hukum. Norma hukum itu tadi apa? Pengertiannya belum. Apa pengertian dari norma hukum? Yang lainnya. Norma hukum adalah ketentuan hukum dalam mengatur individu di lingkungan masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Oke, Mbak Lestari. Norma hukum itu norma untuk melindungi masyarakat. Nah, tentunya ini sebenarnya tadi seperti yang disampaikan di depan tadi ya. Jadi kalau norma hukum itu pasti ada siapa yang membuat, gitu kan? Yang membuat siapa? Pasti pejabat yang berwenang ya. Kemudian ada larangannya apa? Kemudian ada sanksi, gitu kan? Nah, kalau untuk norma hukum seperti apa sanksinya? Ini yang saat ini kita bicarakan. Ayo apa? Monggo, sanksinya seperti apa? Pidana, Bu. Pidana. Oke, Mas Zuhar. Pidana. Nah, ini yang terbiasa kita dengarkan ya. Itu adalah sanksinya sanksi pidana, sanksi penjara gitu ya. Oke, nggak apa-apa, memang ada. Jadi kalau di dalam KUHP kita itu yang diatur adalah sanksi pidana, penjara itu, kemudian ada tambahan mungkin membayar kerugian, ya. Kemudian ada yang satu lagi pidana mati, tapi untuk pidana mati itu untuk tertentu orang-orang yang melakukan yang sudah di luar ya. Jadi ada ketentuannya untuk di pidana mati itu seperti apa. Oke, baik, kita masuk ke dalam kedudukan dan sifat ya. Jadi hukum itu sebagai sistem yang berwujud dalam bentuk norma-norma yang banyak tadi yang sudah panjenengan sampaikan satu-satu tadi ya. Itu banyak sekali jumlahnya sehingga untuk menguasainya itu perlu adanya pengelompokan norma-norma secara praktis gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang praktis gitu ya, karena ini tadi kalau untuk kesusilaan kesopanan itu memang yang memberikan hukuman itu berlaku dalam masyarakat dan kebiasaan adatnya. Jadi kadang-kadang suatu saat nanti itu bisa hilang gitu. Jadi antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya itu belum tentu sama. Nah, bagaimana dengan norma-norma secara praktis tadi itu dibuat yuridisnya gitu ya. Nah, maka dibuat yang namanya atau disebut namanya sistem hukum gitu ya. Jadi negara Republik Indonesia itu mempunyai sistem hukum itu sendiri ya, sistem hukum sendiri yang terdiri dari beberapa lapangan hukum. Apa saja yang masuk? Nah, kalau di sini semuanya secara yuridis, secara formal, karena tertulis semua dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada hukum tata negara, kemudian ada hukum administrasi negara, yang atau disebut dengan tata usaha negara atau tata pemerintahan biasanya. Kemudian ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum acara, gitu.
nanti kalau panjenengan jadi lawyer, ya, itu semuanya akan kalian pelajari di sini. Jadi untuk PHI ini mungkin hanya sekilas-sekilas saja. Panjenengan nanti akan mendalami materi-materi tersebut itu di mata kuliah masing-masing. Ya, jadi ini nanti ada mata kuliahnya tersendiri. Ada mata kuliah, ada HTN, ada perdata, pidana, ada acara. Itu ada. Kalau PHI, kemudian PIH itu hanya sekedar sekilas memberikan info di depan atau preambulnya atau pendahuluannya gitu ya. Nah, seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tadi yang di depan tadi, jadi sistem hukum Indonesia itu terdiri atas dua kelompok besar gitu ya. Jadi ada hukum publik, ada hukum privat gitu. Dan berdasarkan pembagian sistem hukum tadi. Jadi ada hukum hukum pidana, ya, ada hukum perdata, ada hukum publik, dan karena negara bertanggung jawab pada warga, gitu ya, warga negara yang menjadi korban tadi, menjadi korban kejahatan itu tadi, maka inilah dibentuk sistem hukumnya tadi. Jadi ketakutan seseorang melakukan kejahatan kepada orang lain itu bukan karena takut atas kekuatan orang lain yang menjadi korban, tetapi ketakutan akan sanksi hukum, gitu. Maksudnya seperti itu, ada sanksi hukum yang diberikan oleh negara. Jadi jika seseorang menyakiti warga negara yang lain, maka yang akan berhadapan dengan pelaku itu bukanlah orang yang jadi korban atau keluarga si korban atau kerabatnya, tetapi siapa yang berhadapan dengan dia? Negara, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ciri-cirinya. Nah, di sini. Ini ciri-ciri bahwa hukum pidana adalah hukum publik. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan. Nah, diatur di sini. Kemudian yang kedua adalah kedudukan penguasa negara. Nah, kedudukannya seperti apa? Lebih tinggi ya, daripada orang perorangan. Ya karena Happy birthday to you. Wah, ini mengganggu mata kuliahku ini. Aduh. Oke, bentar. Oke, kemudian penuntutan seseorang ya. Nah, ini penuntutan seseorang. Ya iki loh, aku terus nih iki. Ojo dimaem dhisik. Oke. Jadi penuntutan seseorang ya. Di sini negara wajib menuntut seseorang. Kemudian untuk yang keempat tuh hak subjektif, jadi penguasa ditimbulkan oleh pengaturan peraturan hukum pidana objektif. Wah, jadi nggak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Aku tambari loh sampai aku. Makasih, Bu. Sama-sama ya. Aku perlu foto lah. Melu. Ulang tahunnya Ibu ya? Maaf. Tutup ya.